Bidang HOTS. Astaga. Bidang HOTS, ayo. Sayap kanan, bidang HOTS. Ini bidan loh, masa pula harusnya ini tangan kita punya mata. Tangan saya punya mata. Saya biar tahu, oh ini HOTS 3. Tinggi, spina ischiadica. Spina itu artinya apa? Tonjolan. Tonjolan kiri dan kanan. Jadi kalau adik-adik nanti periksa dalam, raba kiri kanan. Spina ischiadica itu kiri kanan. Di kiri dan di kanan. Kalau dia sudah melewati itu, maka dia pasti bisa lahir. Tinggal tunggu saatnya saja. Oke? Itu saya kasih tahu. Untuk bidang HOTS itu patongan mau lahir atau tidak. Kalau kalian salah memberitahukan ke saya, misalkan kalian bidan saya, maka tindakan saya pun bisa salah. Mengerti? Jadi kita sebagai malaikat yang bagaimana ini? Membuat kesakitan kan atau membuat keselamatan? Ya. Jadi ketika partogram ini kita lakukan dengan baik, maka kita tahu, ini sudah terjadi inersia. Kemarin saya dilaporkan, ini sukses story juga. Dilaporkan saya punya bidan dari rumah sakit. Dok, masuk pembukaan 4 jam lagi dia lapor lagi. Dok, pembukaannya masih 6-7. Ketuban menonjol, pecahkan ketuban, saya bilang. Evaluasi 2 jam setelah ketuban pecah. Dia lapor lagi, pembukaan naik tapi tidak cepat. Saya bilang, pasang infus pitocin drips. Setelah itu dia tidak lapor-lapor lagi. Saya tanya, kamu pembukaan 4, 5, 6 kamu lapor. Ini bagaimana hasilnya? Oh sudah lahir, maaf dok, maaf katanya, sudah lahir. Sudah lupa dia melaporkan lagi sudah lahir bayinya. Tapi ketuban kita mesti evaluasi. Karena apa? Warna hijau ketuban itu adalah faktor-faktor yang gawat janin. Saya kalau sudah dilaporkan, ketubannya hijau, pembukaan 5-6, sudah saya bilang operasi sudah. Menunggu waktu 5 jam lagi itu, banyak risiko yang mungkin terjadi masuk ke dalam paru-paru bayinya. Kalau sudah masalah paru-paru masuk ke paru-paru bayi, nanti urusan dokter Leksmana kasihan dia yang urusnya. Betul tidak? Mau kasih antibiotik berapa lama itu bayi saya lihat di situ. Saya tidak suka merawat pasien lama-lama. Kamu saya rawat berapa lama? Tidak lama kan? 3 hari kali ya? 4 hari ya? Iya, dia minta panjang, tambah lagi dok. Biasanya saya rawat itu 2-3 hari. Rata-rata pasien sekarang, saya punya kan ada metode ERAK sekarang. Hari kedua pulang. Untuk operasi. Kalau partus normal, hari ini dia partus, misalkan pagi, sore sudah saya suruh pulang. Rugilah BPJS. Kalau dia sore pulang, besok pagi sudah pulang. Misalkan sore dia lahir, besok pagi saya pulangkan. Kalau kita tahan pasien BPJS lama-lama, saya mesti bayar dia punya makan. Rugi. Jadi saya kan mesti hidupi saya punya orang. Kalau tidak, bagaimana mereka mau saya bayar gaji? Karyawan saya sekarang sudah ada sekitar 150 orang. Lumayan banyak ya. Iya. Kira-kira begitu. Baik, itu kalau ini gawat janin, air ketuban yang hijau, kemudian tali pusat menumbung saya sudah cerita tadi. Kalau tali pusatnya terkemuka, itu artinya tali pusatnya masih dibungkus sama selaput ketuban masih, tapi sudah di bagian terbawah. Itu bisa terjadi. Maka ketika periksa dalam, ketubannya menonjol, raba ada tali pusat atau tidak? Kalau ada, kasih tahu, dok ada tali pusat terkemuka namanya. Dokter pasti bilang, operasi. Emergency operasi itu. Karena apa? Kalau dia tali pusatnya ketubannya pecah, tali pusatnya menumbung. Jangan coba reposisi. Ya. Setelah bayi keluar, ini hari-hari tidak lahir berarti tadi retensio placenta. Kalau bidan saya ajar untuk melakukan manual placenta.
supaya saya tidak diganggu tengah malam. Rata-rata orang melahirkan itu kan subuh, iya kan, malam, tengah malam. Aduh, kapan saya mau istirahat? Saya bilang, kamu bikin sudah. Bagaimana caranya? Saya ajar dulu baik-baik. Ajar teorinya dulu. Ajar. Ketika dia sudah bisa mengucapkan apa yang dilakukan, ketika saya melakukan manual plasenta, saya kasih tahu tekniknya. Dan puji Tuhan, syukur, alhamdulillah, mereka sudah menguasai. Ada beberapa bidan saya yang saya percaya untuk melakukan itu. Ya. Ibu mengalami kesakitan yang hebat, gelisah. Ini bisa saja solusio plasenta seperti yang tadi diceritakan juga. Kalau dia hemoragik, antepartum juga orangnya shock, maka gelisah. Partogram saya sudah bicara tadi. Sudah ya, partogram itu ingat saja itu. Gawat darurat nifas. Nifas berarti cerita tentang persalinannya sudah selesai. 2 jam setelah diobservasi sampai dia 42 hari. Itu masa nifas. Apa gawat daruratnya? Bisa masalah perdarahan. Masalah perdarahan yang sering terjadi pada masa nifas. 1, ibu bisa, ini sukses bad story juga saya ceritakan ya. Ketika ada bidan saya di rumah sakit Mitra Masyarakat, dia melahirkan di rumah, bekas seksio nih. Melahirkan di rumah. Setelah melahirkan mengikuti kata-kata orang tua, dia minum anggur beranak. Siapa yang pernah minum anggur beranak? Ada? Jujur saja. Nanti lagu si itu, jujurlah padaku. Dia minum anggur beranak dan akhirnya kontraksinya tidak baik. Ada juga yang minum jamu-jamuan menyebabkan kontraksinya tidak baik. Maka selalu saya edukasi, jangan minum jamu-jamuan, jangan minum anggur beranak. Kalau mau minum, minumlah akar Fatima. Rumput Fatima itu sama dengan metergin. Siapa yang pernah minum air rendaman akar Fatima? Setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Itu sangat berisiko kalau sebelum melahirkan. Karena apa? Ketika bayi belum lahir atau sudah lahir? Kalau sudah lahir itu tidak masalah. Tapi kalau sebelum lahir kalian minum air rebusan itu akar Fatima, dia menyebabkan kontraksinya tetanik dan bisa menyebabkan kematian bayi dalam kandungan. Itu terjadi. Kenapa saya tahu itu akar Fatima itu, rumput-rumput itu? Ketika saya masih sekolah ini, masih ambil residen, saya lihat ini apa yang di dalam gelas itu. Saya tanya, itu ibu apa? Itu akar Fatima dokter katanya, untuk bikin kontraksi. Tunggu dulu, saya tanya pada senior saya. Jangan katanya, itu bisa menyebabkan kematian bayi. Tetapi kalau sesudah melahirkan, silakan minum. Itu sebagai sama dengan metergin. Apa beda metergin sama oksitosin? Siapa yang tahu? Saya kasih coklat. Siapa yang tahu beda oksitosin sama metergin? Saya kasih Silver Queen lah pokoknya. Ya. Kalau oksitosin untuk mempercepat pengeluaran plasenta, kalau metergin untuk menghentikan agar tidak terjadi perdarahan. Tidak, kurang tepat. Ya. Oksitosin untuk kontraksi, kalau metergin untuk mencegah perdarahan. Sama-sama kontraksi, tidak. Bedanya adalah di ritmiknya. Kalau oksitosin dia kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Jadi ada fase relaksasi kalau kita penggunaan oksitosin. Oksitosin drips itu bisa dipakai untuk induksi persalinan atau akselerasi persalinan. Metergin kontraksinya langsung dia cekap. Sama seperti akar Fatima itu. Itu bedanya oksitosin dengan metergin.
Fungsinya sama-sama buat kontraksi, tetapi teori kontraksinya adalah pada oksitosin ada fase relaksasi, pada metergin tidak ada fase relaksasi. Makanya dia kontraksinya mencekap. Itu bedanya. Dan biasanya penggunaannya, metergin itu kita gunakan pada perdarahan. Pada oksitosin kita gunakan di dalam induksi persalinan misalkan. Tapi untuk anti perdarahan juga kita pakai oksitosin. Pencegahan HPP itu kalian juga harus tahu. Bagi yang menolong persalinan, pencegahan HPP itu penting sekali. Pencegahan HPP ini saya lakukan kalau saya lihat HB daripada ibu bersalin ini kurang dari 10 atau bekas seksio untuk PBAC, ya, untuk yang mencoba bekas seksio untuk lahir normal. Pemasangan infus ketika bayi sudah lahir, injeksi oksitosin. Ini kan ada di APN ya. Ya, jadi ketika bayi lahir langsung injeksi oksitosin 1 ampul IM ya. Lahirkan plasenta atau pemberian misoprostol. Ada yang tahu misoprostol? Sitotek ya, atau gastrol, diberikan perektal atau sublingual. Itu juga pencegahan perdarahan. Nanti kita lihat ya untuk itunya. Ini demam tinggi, hypotonic uterine action tadi atau res placenta itu adalah bagian daripada gawat darurat pada fase nifas. Ada yang disebut dengan late HPP, late hemorrhagic postpartum, itu bisa terjadi setelah lebih dari seminggu, 2 minggu bisa terjadi. Saya punya cerita juga, kasus. Persalinan pertama operasi di RSUD dengan riwayat HPP ternyata. Saya tidak tahu ternyata ada riwayat HPP. Operasi yang kedua di Rumah Sakit Kasih Erlina. Hari ketiga pulang, hari kedua pulanglah. Orang sudah jalan bagus. 1 minggu pos operasi dia mengeluh banyak sekali darah datang ke IGD. Saya instruksi pasang infus. Coba evaluasi USG, tidak terlalu jelas. Saya bilang ya sudah kau pasang infus, oksitosin 1 ampul, metergin 1 ampul drips, kasih 20 tetes per menit, kemudian kasih sitrosol, misoprostol 3 tablet perektal. Paginya karena ini saya ditelepon malam, jam 11 malam, dia bilang besok pagi saja. Cek perdarahan, sudah mulai berkurang katanya, sudah besok pagi saya datang. Saya evaluasi USG ketika visitor, tidak ada plasenta. Saya bilang ya sudah, drip saja. Di situ saya tahu bahwa pernah riwayat HPP sebelumnya. Dalam 3 hari setelah saya drip itu dengan metergin tadi dan oksitosin, ibu sudah nyaman dan tidak ada perdarahan. Pulang, beberapa hari yang lalu kontrol lagi, sudah tidak ada masalah, tidak ada perdarahan lagi. Sudah pulang, tidak ada masalah. Itu efek daripada hypotonic uterine action, late HPP namanya. Akibat hypotonic uterine action. Demam tinggi, ini malaria. Di puskesmas sudah diberikan pemila OAM. Bagaimana pandangan ibu-ibu yang tidak malaria diberikan itu? Apakah menerima atau ada yang menolak? Perbandingannya persentase banyak mana yang menerima atau banyak menolak? Banyak menolak atau dari 100 orang misalkan berapa yang menolak, berapa yang menerima? Banyak menerima? Berapa persen kira-kira? Dari 100 orang berapa yang menerima? 70, 80? Bisa? Iya, yang menolak biasanya akan berpikir, kenapa saya diberikan obat malaria? Saya tidak malaria kok. Dan ini tiap bulan sampai saya melahirkan. Iya toh? Pasti akan berpikiran seperti itu. Bagaimana dampaknya kepada bayi saya? Bagaimana dampaknya kepada ginjal saya? Bagaimana dampaknya kepada hati saya? Kan pasti itu akan ditanyakan sama ibu-ibu itu. Jadi edukasi secara baik. Apa fungsinya
apabila dia penyakit malaria, apa yang akan terjadi? Malaria bisa menyebabkan kematian bayi dalam kandungan. Malaria bisa menyebabkan prematuritas. Malaria bisa menyebabkan intrauterine growth restriction, pertumbuhan janin yang terhambat. Maka tetap jalankan pemilah OAM itu dengan edukasi yang berkesinambungan, berkelanjutan terus. Supaya dia mengerti tujuannya, ya. Kejang bisa juga terjadi pada postpartum. Eklamsi bisa terjadi pada postpartum atau masa nifas, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini tata laksana perdarahan tadi. Pencegahan HPP, ya. Ini nih, ikuti partogram supaya tidak terjadi keterlambatan. PTT, peregangan tali pusat terkendali. Pemberian uterotonika atau oksitosin atau misoprostol setelah bau depan lahir atau bayi lahir, plasenta belum lahir, ya. Bila HB kurang dari 10 gram, pasang infus RL atau asering. Kita bauni sekarang. Siapa tahu arti bauni? Mana ini suaranya? Tidak pakai suara kah? Karena tidak ada kabel audio. Mana? Enggak ada, kabel audio tidak ada. Gimana? Hah? Sini. Of the team about the mother, I will be giving prompts. For example, if we check the pulse, I will inform the pulse rate. We will be using a mannequin that is the mama letter. This is a balloon simulator. The mama letter simulates the abdomen and the trachea. It has 3 orifices: urethral, vaginal, and anal. We must treat the mama letter with respect. Ini cerita tentang orang India. Kenapa orang India? Di India dulu